Halo sahabat Via NTT, berita terbaru hari ini. Berita pertama, Semau segera masuk wilayah kota Kupang. Dikutip dari rakyatntt.com, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Petrus Serantahuk, mengungkapkan masyarakat Pulau Semau berkeinginan untuk bergabung dengan kota Kupang. Ia menjelaskan, saat ini telah diajukan laporan kajian dan surat persetujuan pelepasan Pulau Semau kepada Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat. Lebih lanjut, menurut Petrus, pemerintah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang tidak perlu lagi ribut soal peralihan Semau ke Kota Kupang, karena kewenangan penuh ada pada Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan, bergabungnya Semau ini bukanlah sekedar aspirasi, namun merupakan kebutuhan. Oleh sebab itu, ini bagian dari resolusi konflik, pungkasnya. Masih dari rakyatntt.com, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 NTT kembali mengumumkan tambahan 133 kasus baru COVID-19 di NTT. 133 terkonfirmasi positif, 72 pasien sembuh dan 2 pasien meninggal dunia. Kota Kupang 100 pasien, Kabupaten Kupang 11 pasien, 20 pasien di Sumba Timur, 1 pasien di Manggarai Barat, dan Ende 1 pasien. Sementara itu, 72 pasien berasal dari Flores Timur 34 orang, Kota Kupang 9 orang, Kabupaten Kupang 9 orang, Lembata 6 orang, 3 orang dari Ende, 2 orang dari Manggarai Barat, 7 orang dari Nagakeo, 1 orang dari Sika, dan 1 orang dari Sumba Timur. Sedangkan 2 pasien meninggal di antaranya, 1 orang di Kota Kupang dan 1 orang di Flores Timur. Anggota DPR RI fraksi Demokrat asal NTT, Beni Kabur Harman, menuliskan di akun Twitternya @beniharmanid, Selasa 9 Maret 2021, ancaman kepada pengurus partai di daerah yang dilakukan oleh Intel Polres. Berikut kutipan statusnya. Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam Intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Seorang narapidana di Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Kupang bernama Joao da Costa, 32 tahun, melarikan diri saat melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Siloam, Kota Kupang. Joao da Costa merupakan narapidana dengan masa kurungan 10 tahun penjara. Joao telah menjalani masa kurungan 2 tahun penjara. Joao sendiri sudah sering masuk keluar rumah sakit karena sakit ginjal yang dideritanya. Sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Siloam, Joao diketahui sudah pernah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Kupang sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. Kini hadir di Kota Kupang, motor listrik H-Go atau EasyGo. Motor listrik yang dilengkapi dengan teknologi canggih, yaitu berbasis aplikasi yang terkoneksi dengan smartphone dan sistem tukar baterai Way of Future. Pengelola dan penanggung jawab dealer H-Go Kupang, Aprilian Hadi Wijaya, menuturkan motor listrik yang diproduksi oleh PT Green City Traffic atau GCT ini mampu dipacu hingga 60 km per jam dan melaju sejauh 70 km. Khusus wilayah Kota Kupang, untuk sementara ini hanya memasarkan model H-Go 2 dengan 5 varian warna, yaitu Green Squash, Orange Squash, Blue Squash, White Glossy, dan Black Grey. Garansi baterai 3 tahun, garansi frame 5 tahun, garansi dinamo motor 2 tahun. Harga on the road untuk wilayah NTT dipatok dengan harga 15,9 juta rupiah. Demikian Via NTT hari ini. Terima kasih.